120 gram gula pasir setara dengan 8 sendok makan, 3 butir telur, setengah sendok teh vanila cair, 1 sendok teh SP, mixer adonan dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit atau tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Jadi saat diangkat ujung mixernya adonan tidak mudah jatuh. Campur 1 sendok makan tepung maizena dengan 110 gram tepung terigu setara dengan 11 sendok makan, setengah sendok teh baking powder, kemudian aduk rata semua bahannya. Untuk baking powder jika tidak suka boleh tidak pakai ya. Kemudian masukkan tepung ke dalam adonan dengan cara diayak ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Campur tepung dengan adonan dengan mixer dengan kecepatan yang paling rendah ya. Mixer sampai tercampur rata saja ya. 100 gram margarin yang sudah dicairkan masukkan ke dalam adonan. Saya masukkan bertahap 2 kali ya, agar mudah saat mencampurnya dan mudah tercampur rata. Kemudian saya mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah. Aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Ambil sedikit adonan ini nanti untuk motif bolunya ya. Adonan yang banyak, tambahkan 30 gram coklat bubuk setara dengan 3 sendok makan. Agar coklat bubuknya mudah tercampur rata dengan adonannya, maka saya aduk memakai mixer saja ya. Boleh juga diaduk langsung memakai spatulanya. Saya aduk menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah sampai coklat bubuknya tercampur rata saja dengan adonannya. Aduk balik lagi adonannya untuk memastikan jika adonan memang sudah benar-benar tercampur dengan rata. Loyang saya memakai diameter atas bawah sama ya, diameter 18 cm, tinggi 7 cm. Loyang sebelumnya tentunya sudah saya olesi dengan bahan olesan, yaitu Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin dicampur rata, kemudian dibuat untuk olesannya. Saat menyiapkan adonan, tentunya panaskan oven atau panci serbagunanya terlebih dahulu ya, selama kurang lebih 15 menit, menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Dengan tusuk sate, ratakan adonannya dengan cara diputar-putar seperti dalam video. Ini juga bisa mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan putihnya. Dengan tusuk sate, bentuk motif pada adonannya. Untuk bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing.
Panggang adonan selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci atau oven masing-masing, karena tiap panci atau oven pastinya karakternya berbeda-beda. Panci serbaguna ini fungsinya seperti oven tangkring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah, hasilnya benar-benar sangat mengembang ya. Jadi sampai motifnya tidak kelihatan saking mengembangnya bolunya. Tentunya di bagian atas juga sudah benar-benar kering ya. Kemudian tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Keluarkan bolu dari loyangnya dan saya dinginkan di cooling rack terlebih dahulu ya. Untuk bolu panggang ini bisa bertahan selama kurang lebih 4 sampai 5 hari di suhu ruang dalam wadah kedap udara tentunya. Jika di tengah adonan bolunya ingin ada motifnya, maka bisa ditambahkan dengan adonan putih ya. Lihat hasilnya benar-benar gempus-gempus dan sangat lembut. Alhamdulillah ya, hasilnya sudah terlihat super lembut dan coklat banget.